Akbar. Oke, Masya Allah, pintar-pintarnya anak-anak ibu. Nah, jadi sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Siva dipimpin doanya. Siap semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pintar. Nah, sekarang ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat? Windy, Bu. Windy, kenapa Windy? Sakit, Bu. Sakit. Oke, kita doakan bersama-sama semoga Windy lekas membaik dan cepat berangkat sekolah ya. Amin. Nah, sekarang coba kita lihat kanan kiri depannya ada sampah atau tidak. Kalau ada kita buang di kotak Sampah. ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi di sini Ibu mempunyai instruksi ketika Ibu bilang silent please, kalian jawab duduk siap. Bisa? Bisa, Bu. Ya, kita mulai. Silent please. Duduk siap. Ya, pintar. Kalau Ibu udah bilang instruksi tersebut, berarti kalian harus duduk rapi, tangan di atas meja dan nggak boleh Ngobrol. Ya, pintar. Nah, di sini masih ada nggak yang ingat pembelajaran minggu lalu itu apa? Tentang sumber energi Bu. Iya, pintar. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kalian diharapkan mampu untuk menerapkan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang tahu nggak gaya itu apa? Yanti, Bu. Yanti tahu. Oke, Yanti, gaya itu apa, Nak? Saya itu sesuatu yang bisa mengubah gerak benda Bu. Iya, pintar. Nah, berarti pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Gaya. ya, pintar. Langsung aja kita belajar tentang gaya. Gimana, udah siap belajar? Siap. Benar ya apa kata Septidian tadi itu, bahwa gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu gerakan. Nah, jadi gaya itu ada 6 macam. Yang pertama itu ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan yang terakhir ada gaya listrik. Nah, kalau gaya otot itu suatu yang ditimbulkan dari otot manusia. Kayak misalnya nih, Ibu geser meja, butuh otot kan? Butuh. Nah, terus kalau gaya pegas itu suatu yang lentur. Kayak contohnya apa? Karet. Karet itu kan kalau ditarik itu akan lentur. Nah, itu namanya gaya pegas. Terus yang ketiga ada gaya gesek. Gaya gesek itu dua benda yang saling bertemu. Nih contohnya, Ibu dorong meja ini dan yang gesek apa? Antara meja dan lantai akan menimbulkan gaya gesek. Yang ketiga ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu suatu yang ada di bumi itu kan punya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu nempel. Kalau misalnya kita nggak ada gaya gravitasi, kita itu akan ngambang. Nih kayak contohnya Ibu punya kunci, kalau Ibu jatuhin, dia akan langsung jatuh ke lantai, nggak ngambang. Contohnya. Nah, gitu. Yang keempat ada gaya magnet. Gaya magnet itu ada yang tahu mainan magnet itu kalau ditimbulin nempel kan ya. Nah, itu namanya gaya magnet. Yang kelima ada gaya listrik. Gaya listrik itu gerak yang ditimbulkan dari listrik. Contohnya apa? Kipas angin. Kalau kipas angin kita colokin, dialirin ke listrik, akan hidup nggak? Akan gerak nggak? Gerak nggak? Ayo. Gerak. Nah, kalau misalnya listriknya mati, otomatis kipasnya juga akan Mati. Yang oke, udah selesai semua. Udah pada bisa paham belum? Bisa, Bu. Ya udah, Ibu bagiin LKPD buat 5 anggota untuk satu kelompok ya. Berarti ini ada berapa anggota? 20 anggota, berarti ada 5 kelompok. Ya udah, kelompok 1 udah pada mengerti? Ngerti, Bu. Kelompok 2, Paham. kelompok 3, Ya, Bu, maksud. kelompok 4,
Maksud Bu. Kelompok 5? Paham. Oke, Ibu bagikan ya KPD-nya. Baik, udah pada selesai semua kan? Sudah Kelompok Bu. 1 sudah? Sudah. Kelompok 5? Ya Bu, Itu udah. kelompok 3, berisik-berisik udah belum? Udah Bu. Ya udah Ibu ambil ya. Perhatikan ya video yang Ibu tampilkan tentang gaya dan gerak. Assalamualaikum. Selamat datang di channel EMN 17. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Jangan lupa subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Simak dengan baik videonya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan gerak dan mengeluarkan gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Jadi, jika kita menarik atau mendorong benda hingga bergerak, berarti kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Misalkan mengayuh sepeda, memindahkan meja, atau menendang bola. Selain itu, gaya juga dapat menghentikan benda bergerak ya teman-teman. Misalkan mobil yang sedang jalan dapat dihentikan oleh gaya dorong kaki yang menginjak rem. Gaya memiliki banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Di antaranya adalah gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Nah, apa perbedaan dari masing-masing gaya ini? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh, baik otot tubuh dari manusia maupun otot tubuh dari hewan. Artinya, gaya otot ini dikendalikan oleh sistem tubuh, baik dari manusia ataupun dari hewan. Contoh, gaya otot dari manusia diantaranya adalah mendorong atau menarik meja, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Sedangkan contoh dari gaya otot hewan diantaranya yaitu otot kerbau yang digunakan untuk menarik alat pembajak sawah. Contoh lain ada otot kuda digunakan untuk menarik kereta delman. Jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari muatan positif atau proton dan juga muatan negatif atau elektron. Setiap benda yang netral memiliki muatan proton dan elektron dalam jumlah yang sama. Gaya listrik ada dua. Ada yang bersifat statis atau diam dan ada yang bersifat dinamis atau mengalir. Contoh listrik statis atau diam dapat kita amati pada percobaan dengan menggunakan penggaris plastik dan potongan-potongan kertas. Gosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut kering, kemudian dekatkan ke kertas yang telah dipotong kecil-kecil. Maka penggaris plastik akan menarik potongan-potongan kertas tersebut. Muatan listrik yang ada pada plastik ini tidak akan mengalir, sehingga disebut dengan listrik diam atau listrik statis. Nah, gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara teman-teman. Saat penggaris digosok-gosokkan ke rambut kering,
elektron dari rambut kering berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Lalu setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Nah, akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik tersebut. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalir pada rangkaian listrik. Listrik dinamis ini dapat kita amati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, berarti sudah tidak terjadi aliran listrik. Kita lanjut ke jenis gaya yang ketiga, yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet mempunyai dua ujung yang berlawanan yang kita sebut dengan kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan ini terdiri dari kutub utara yang dilambangkan dengan huruf U di negara kita dan kutub selatan yang dilambangkan dengan huruf S. Jika dua magnet ini didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, maka kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua magnet atau lebih inilah akan menimbulkan gaya. Gaya itulah yang kita sebut sebagai gaya magnet. Teman-teman pasti pernah lihat kan benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Betul sekali. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu benda yang berbahan logam tertentu seperti besi, kawat, seng, sendok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua benda yang dapat ditarik oleh magnet ini disebut dengan benda magnetik. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Contohnya kayu, plastik, kaca, dan semua benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Adapun macam-macam bentuk magnet diantaranya ada yang berbentuk jarum, berbentuk huruf U, berbentuk silinder, berbentuk lingkaran, dan ada pula yang berbentuk batang. Selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Contoh, uang logam yang kalian lempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Pasti kalian akan kehilangan uang logam itu kan? Nah, tapi hal itu tidak terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi ini dipengaruhi oleh tarikan dari bumi, sehingga benda yang jatuh akan menuju ke permukaan bumi. Jika tidak ada gravitasi, semua benda yang kalian lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Bahkan kalian juga dapat melayang sehingga sulit untuk berjalan. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh lain yaitu jatuhnya buah yang sudah matang dari pohon ke tanah. Berbeda saat berada di luar angkasa, para astronot tidak merasakan gravitasi. Dampaknya mereka akan melayang-layang di angkasa. Selanjutnya, gaya yang kelima yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Kekuatan gaya pegas ini ditimbulkan oleh karet
atau pegas yang direnggangkan karena bersifat elastis. Contohnya saat kalian bermain panahan. Ketika kalian menarik karet panah, lalu kalian lepaskan, maka karet akan mendorong anak panah sehingga terlontar dengan cepat dan jauh. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaya pegas. Selanjutnya, jenis gaya yang terakhir yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan atau bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek semakin besar dan menghambat laju benda. Sedangkan jika permukaan semakin halus, maka gaya gesek semakin kecil dan mempercepat laju benda. Contoh, ketika kalian mengendarai sepeda, akan terjadi gesekan antara roda sepeda dan juga jalan. Nah, kejadian ini yang disebutkan dengan gaya gesek. Dari keenam gaya ini masing-masing memiliki manfaat ya teman-teman. Yang pertama, manfaat gaya otot. Gaya otot dari manusia digunakan untuk beraktivitas seperti berjalan, bersepeda, mendorong, menulis, menarik, dan lain-lain. Sedangkan pemanfaatan gaya otot dari hewan misalkan dapat membantu pekerjaan manusia seperti gaya otot kerbau digunakan untuk membajak sawah dan gaya otot kuda digunakan untuk menarik kereta delman. Selanjutnya, manfaat gaya listrik diantaranya dapat digunakan untuk menyalakan lampu dan benda-benda elektronik lainnya seperti TV, mesin cuci, kipas angin, setrika, handphone, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, manfaat gaya magnet adalah dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kompas. Nah, kompas ini adalah alat petunjuk arah utara dan arah selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Manfaat gaya magnet yang kedua misalkan merapatkan dua benda. Seperti pintu lemari es telah dipasangkan magnet sehingga pintu kulkas dapat tertutup dengan rapat. Dan dapat juga dimanfaatkan untuk menempelkan hiasan kulkas. Kemudian manfaat gaya gravitasi yaitu berfungsi untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi sehingga benda yang ada di permukaan bumi tidak melayang dan tidak saling bertabrakan. Lalu manfaat gaya pegas. Gaya pegas biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan spring bed, dalam kegiatan memanah, dan per pada ballpoint. Selanjutnya, manfaat dari gaya gesek. Manfaat dari gaya gesek dapat membantu benda bergerak tanpa tergelincir, membantu dalam menghentikan benda yang sedang bergerak, menahan benda-benda agar tidak bergeser, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang setelah kalian paham materinya, kalian silahkan jawab pertanyaan di samping ini ya. Jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan tonton ulang videonya agar kalian lebih paham. Cukup di sini dulu pembahasan kita mengenai gaya dan gerak ya. Oke, selamat bekerja. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai materi gaya dan macam-macamnya. Mari kita simpulkan bersama ya, anak-anak. Mari Bu. Nah, tadi untuk gaya itu ada gaya apa saja? Ya, gaya dorong dan gaya tarik. Untuk macam-macamnya ada apa saja? Gaya otot, Gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, sama gaya gravitasi Bu. Nah, benar sekali mulai. Beri tepuk tangan kepada Bunga.
jangan lupa untuk belajar lagi ya di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, sekarang kalian untuk berkemas ya, karena waktu sudah habis. Sudah? Sudah, Bu. Nah, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.